semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Selamat datang kepada para peserta di hari kedua acara pelatihan TIK untuk disabilitas. Pada pagi hari ini kita akan mempraktikkan dan mendapatkan materi tentang konten kreator yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ansari dan materi digital marketing. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang konten kreator. Kepada Bapak Muhammad Ansari Ramadan BSC, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi pada pagi hari ini semoga kita sudah siap-siap ya. Charger handphone 100%, kita sudah ada tripod, latar belakang juga sudah kita sediakan. Jadi kita insya Allah tinggal eksekusi aja pada hari ini. Ya, kemarin saya juga sudah diberitahu kalau saya kemarin banyak geraknya ya. Ya, jadi kiri ke kanan. Insya Allah pada hari ini saya akan tetap di sini. Oke, kayaknya kita langsung masuk aja ya ke materi. Kayaknya semua sudah siap. Jadi seperti sama seperti kemarin, persiapan yang harus kita lakukan sebelum fotografi produk itu ada gunakan ruangan dengan pencahayaan yang bagus. Jadi menurut saya pencahayaan yang bagus itu sudah setengah jalan dari fotografi produk. Ya, pencahayaan yang bagus itu artinya tidak terlalu gelap tapi tidak terlalu terang juga. Soalnya kalau keterangan itu bisa merusak warna dari produk. Nah, sebaliknya juga kalau misalkan pencahayaannya itu kurang, kita tidak mau banyak bayangan ada di produk kita. Jadi detail-detail yang ingin kita sampaikan itu tidak kelihatan. Makanya pencahayaannya harus bagus, tidak terlalu terang tapi tidak terlalu gelap. Yang kedua itu isi penuh daya baterai smartphone sebelum kita melakukan sesi fotografi. Jadi misalkan kita nggak mau nih, misalkan kita lagi sesi fotografi, tiba-tiba baterainya habis misalkan. Jadi kita harus setup ulang lagi segala macam, charger, ya kan? Jadi agak ribet. Jadi makanya kita harus charger dulu isi penuh sebelum kita memulai sesi fotografi. Yang ketiga, gunakan tripod. Kita kan sudah dibagi masing-masing untuk tripodnya. Itu tripod untuk smartphone. Lalu ada gunakan latar belakang yang cocok. Untuk hari ini kita menggunakan latar putih, supaya terlihat rapi aja, terlihat rapi, terlihat profesional. Lalu gunakan sudut pengambilan yang tepat. Sudut pengambilan yang tepat itu nanti tergantung produknya. Jadi kita sesuaikan sama produknya nanti, sekalian belum jelaskan nanti. Lalu gunakan properti penunjang produk jika perlu. Nah, gunanya properti produk itu untuk memperkuat apa yang ingin kita sampaikan. Jadi misalkan es buah, itu kita gunakan properti seperti buah-buah yang kita ada di dalam gelasnya. Jadi kita tunjukkan juga supaya memperkuat kalau produk yang kita foto ini, yang kita jual ini, yang kita usahakan ini, itu memang betul-betul produk yang profesional lah, yang beda dari yang lain lah. Jadi itu untuk memperkuat aja, memperkuat. Nah, ini panduan untuk menggunakan fotografi produk dengan smartphone. Jadi yang pertama itu bersihkan dulu produk. Jadi misalkan kita punya produk, kita ambil contoh ini Nescafe, ya
pastikan Nescafe-nya itu bersih dulu, kita nggak ada benjol-benjolan. Kan kadang kalau misalnya kita beli kalengan ada kadang benjolan-benjolan gitu kan. Kita kan nggak mau kalau produk kita terlihat jelek. Jadi usahakan produk kita bersih dulu, terlihat rapi, nggak ada kurangnya. Nah, itu bisa kita bersihkan dulu menggunakan lap biasa aja, jadi biar bersih aja, biar nggak waktu di fotografi nggak kotor. Yang kedua, cari tempat dengan pencahayaan bagus. Itu pencahayaan bagus bisa kita gunakan cahaya buatan kayak lampu atau cahaya matahari langsung. Bukan cahaya matahari langsung, cahaya matahari, tapi tidak langsung dalam artian bisa kita menggunakan jendela. Jadi mejanya ini kita taruh di sebelah jendela yang besar, seperti di situ. Nah, itu cahaya yang bagus. Jadi kita taruh aja mejanya nanti di sebelah situ. Siapkan tripod. Nah, untuk menyiapkan tripod itu jadi kan ini kan tripod. Itu nanti ada kaki-kakinya itu bisa diperpanjang. Tinggal kita buka tuasnya ini. Tinggal kita buka tuasnya itu untuk menyiapkan tripod kita. Jadi contohnya kayak gini kan. Nah, ini contoh untuk pemasangan tripod, persiapan tripod. Nah, ini tripodnya udah siap. Lalu yang selanjutnya kita siapkan handphonenya, smartphone-nya. Nah, jadi udah kita siapkan smartphone-nya, kita buka kamera, aplikasi kamera. Kita lakukan itu memunculkan garis bantuan biar kita waktu fotografi itu mudah. Garis bantuan itu biasanya ada di pengaturan, terus ada yang namanya komposisi, lalu peta. Jadi waktu kamera itu ada garis, dua garis horizontal, yang garis lurus, terus ada dua garis yang vertikal, yang
dari kiri ke kanan begini. Nah, kalau udah muncul ada garis bantuannya itu lebih mempermudah kita dalam fotografi produk ini Bapak Ibu. Jadi langsung aja kita setup kayaknya. Panitia tolong bantu yang bantu teman-teman cari garis bantuannya. Cek. Ya, jadi karena di sini ternyata pencahayaannya kurang bagus, jadi kita pindah ke sebelah jendela. Oke. Panduan kita waktu
foto itu supaya kita bisa menempatkan produk yang ingin kita sampaikan itu di tengah. Gitu. Jadi misalkan logo Nescafe-nya itu kelihatan di tengah, di Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut memberikan mungkin biji kopi untuk properti penunjang. Kapan harus di tengah, kapan harus di samping? Ya. Dan yang sambil foto. Jadi pengambilannya itu tergantung dari desainnya kita nanti. Nah, nanti karena di waktu di editingnya nanti ingin kita tambahkan teks, jadi produknya itu kita tempatkan agak ke sebelah kiri. Jadi teksnya itu nanti ada muncul di sini. Nanti waktu editing di bagian sini. Nah, di sini contoh aja. Jadi misalkan itu untuk produk yang tidak ada editingnya teks sama sekali, itu kita bisa tempatkan di tengah. Jadi tergantung nanti waktu editing, itu waktu pengeditan. Nah, yang ingin ulun tunjukkan juga, ini kan kalengnya udah tidak dingin lagi. Terus bagaimana caranya supaya masih terlihat dingin? Itu kita menggunakan spray. Langsung kita contohkan aja. Itu produknya nanti kita semprot. Nah, produknya kita semprot supaya ada efek air-airnya di produk. Biar terlihat basah. Mungkin di layar depan itu kurang terlihat. Tapi karena latarnya ini kertas, jadi jangan semprot langsung, nanti merusak latarnya, latar belakangnya. Jadi misalkan kita ambil aja produknya, kita semprotkan supaya nggak kena latarnya. Nah, itu biar menimbulkan efek dingin. Nah, ya. Jadi itu untuk mungkin tambahan aja efek dinginnya. Bisa kita semprotkan menggunakan sprayer. Ya. Semprotkan bisa menggunakan mungkin hand sanitizer bekas atau mungkin semprotan parfum. Nah, itu bisa kita gunakan pakai air biasa aja, jangan pakai parfumnya atau pakai hand sanitizer ya, jangan airnya, kita ganti air. Jadi cuma tempatnya aja yang kita pakai. Nanti dipinjamkan itu untuk produk kita terlihat dingin. Lanjut, kita mungkin akan menambahkan biji alkopi. Sebenarnya kan biji kopinya kan hanya tambahan. Jadi
karena biji kopinya itu cuma tambahan, jangan kita taruh di tengah. Kita mungkin taruh di samping-samping. Kita berikan mungkin agak di sini. Kita susun rapi-rapi biar sebenarnya toplesnya juga bisa kita gunakan ya untuk propertinya. Nah, mungkin kebanyakan. Jadi ini feeling aja sebenarnya. Sama kayak kita memasak, kita kan nggak perlu memasukkan tangan kita ke minyak yang panas. Kita cuma tahu dari suaranya, dari buih-buihannya. Lihat belebeknya. Nah, jadi kita tambahkan, sekali lagi kita tambahkan properti penunjang ini sebenarnya untuk memperkuat presentasi kita. Nah, karena kita nggak mau toplesnya ini yang dominan, maksudnya dominan itu nanti malah waktu kita letakkan ini sebelah sini itu malah mengurangi perhatian calon pembeli ke produknya. Jadi kita nggak mau mengalihkan perhatian si calon pembeli karena mungkin banyak yang dominan. Jadi ibaratnya jangan sampai produknya itu kalah sama propertinya. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Kita tambah di kasusnya. Nah, coba aja sekreatif kita bagaimana kita menempatkan produknya. Jadi kalau sudah siap, kalau sudah merasa produknya ini sudah siap foto, langsung kita foto aja. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan waktu praktek fotografi produk. Jadi yang pertama, jangan kita zoom. Nah, jangan di zoom secara digital. Jadi jangan di zoom secara digital. Kenapa? Karena bisa membuat resolusi gambarnya pecah. Buat gambarnya itu pecah, kita tidak mau gambarnya pecah. Jadi kalau mau misalkan kurang, kita kameranya yang kita maju mundurkan, yang kita gerakkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu jangan menggunakan kamera depan. Jadi usahakan kamera belakang yang resolusinya mungkin jelas lebih bagus. Yang ketiga, jangan di flash. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, jangan di flash. Flash itu yang kamera. Ini, misalkan kita mau foto. Nah, itu yang namanya flash. Kalau hasilnya kita flash, itu malah terlihat kurang profesional.
Jadi apapun yang terjadi jangan gunakan flash. Ya, bisa merusak warna, bisa merusak latar yang udah kita susun rapi-rapi, bisa merusak produknya juga. Jadi jangan gunakan flash, gunakan cahaya alami saja. Mungkin apa ya namanya, tambahan sedikit. Ini kan karena kalian itu bentuknya panjang ya, jadi kita letakkan kameranya itu sejajar dengan produknya, sejajar supaya dia terlihat tinggi. Kalau misalkan kita ambil dari atas mungkin, nah itu kan agak distorsi kalennya, terlihat agak distorsi. Jadi agak ya, karena mungkin efek kameranya juga dari lensa handphonenya, jadi agak lonjong, ya. Itu ya. Jadi sudut pengambilan itu tergantung dari produk yang kita sampaikan. Atau misalkan kita mempunyai gelas. Sebenarnya guna tripod itu opsional ya, nggak harus ada tripod. Cuman kalau misalkan sesi kita itu sebenarnya penggunaan tripodnya itu tidak harus, sifatnya opsional. Kenapa? Karena disarankan tripod itu karena misalkan sesi kita itu lebih dari mungkin 10 menit atau mungkin 20 menit. Jadi nanti kalau misalkan sesinya 10 menit 20 menit kan tangan kita lelah, nanti menimbulkan efek malah getar-getar handphonenya. Jadi makanya kita gunakan tripod. Nah, jadi misalkan kita ada gelas nih, kan misalkan sifat dari kalian kan agak lonjong. Kalau gelas itu lebih lebar lah dari. Nah, kita coba ke ruang. Bisa dipraktekkan saja. Silakan coba praktekkan. Yang kecil usahakan
Tadi